Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini anak-anak mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Nah, sekarang saja mau sapa dulu sama anak-anak ya. Kaifahaluk? Alhamdulillah bil khair. Anak-anak, hari ini dengan Ustazah Ai kita akan belajar doa masuk kamar mandi dan doa keluar kamar mandi. Nah, anak-anak, yang pertama anak-anak harus mendengarkan, kemudian menirukan, dan ketiga mengulangi satu kali ya. Mendengarkan, menirukan, mengulangi satu kali ya. Baiklah anak-anak, doa masuk kamar mandinya kita sama-sama ya. Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, sekarang anak-anak mendengarkan, menirukan, kemudian mengulang satu kali. Allahumma inni, menirukan, Allahumma inni, mengulang satu kali, Allahumma inni ya. Kemudian a'udzubika, tirukan, a'udzubika, mengulangi satu kali, a'udzubika minal khubusi, tirukan, minal khubusi, ulangi satu kali, minal khubusi wal khaba'is, tirukan, wal khaba'is, ulangi satu kali, wal khaba'is. Oke, alhamdulillah anak-anak. Sekarang sama-sama yuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, anak-anak, itu artinya, ya Allah, aku berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum masuk kamar mandi, anak-anak harus mengetahui dan melaksanakan adab masuk kamar mandi ya. Nah, yang pertama, anak-anak harus berdoa sebelum masuk kamar mandi. Kemudian yang kedua, jika anak-anak memakai celana panjang, anak-anak harus melipatnya. Kenapa? Karena anak-anak takut terkena najis. Kemudian anak-anak masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Mengapa harus kaki kiri? Karena kamar mandi adalah tempat yang kotor dan kita masuk mau membersihkan diri dan membuang air besar atau air kecil. Yang ketiga, tidak berlama-lama di kamar mandi ya. Nih anak-anak, salah satu godaan setan berlama-lama di kamar mandi. Kalau berlama-lama, setannya sangat suka menggoda manusia ya. Yang keempat, tidak menghadap atau membelakangi arah kiblat. Ketika buang air besar atau buang air kecil, anak-anak tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Yang kelima, tidak beristinja dengan tangan kanan. Jadi anak-anak kalau sudah buang air kecil atau buang air besar, harus membersihkannya dengan menggunakan tangan yang kiri. Kemudian yang keenam, ketika di dalam kamar mandi hendaknya diam, tidak berkata-kata atau sambil bernyanyi-nyanyi, berteriak-teriak ya, bermain di dalam kamar mandi. Nah, anak-anak, walaupun di luar ada yang mengucapkan salam, anak-anak diam, tidak menjawabnya ya, sebaiknya tidak menjawabnya. Nah, itulah anak-anak adab masuk kamar mandi. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktekannya di rumahnya sayang. Anak-anak yang soleh dan solehah, jika anak-anak masuk kamar mandi harus berdoa. Maka setelah keluar kamar mandi pun harus berdoa. Sebelum keluar kamar mandi, anak-anak harus menyiram kotoran dengan air yang bersih supaya tidak berbau ya kamar mandinya. Kemudian anak-anak
harus mendahulukan kaki kanan setelah selesai anak-anak membersihkan diri dari kamar mandi. Nah, kemudian anak-anak setelah keluar dengan menggunakan kaki kanan, anak-anak harus berdoa. Nah, kita doanya dengarkan, tirukan, dan ulangi 1 kali ya. Gufronaka, tirukan, gufronaka, ulangi 1 kali, gufronaka. Nah, artinya anak-anak, aku memohon ampunanmu. Nah, sekarang anak-anak, kenapa anak-anak harus berdoa? Dalam anjuran Islam itu tujuannya supaya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya anak-anak mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, anak-anak harus tetap berdoa. Baik anak-anak mau bepergian kemana saja, tetap harus berdoa. Mau memakai baju juga harus berdoanya ya. Supaya apa? Supaya anak-anak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak, semoga anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ya, dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.